Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, saya ingin memberikan tajuk Tuhan yang menentukan. Sebenarnya hari ini dalam kalender Kristen ada satu sebutan yang diberi nama Palm Sunday. Tidak tahu saudara mengerti atau tidak, sebab Jumaat depan ini adalah hari Paskah, Jumaat Agung. Jadi Palm Sunday itu adalah dalam setiap keempat Injil, Yesus masuk melalui pintu gerbang, masuk ke kota suci, ke dalam Yerusalem, dan disambut dengan orang melambai-lambaikan itu. Saya lupa sudah ini bahasa Melayu. Yang saya ingat, Palma, ya Palma, itulah Palm dari bahasa Inggris, ya Palma, dan disambut sebagai raja orang Yahudi. Namun kalau kalender orang Yahudi, inilah fokus khotbah saya pagi hari ini. Hari ini juga merupakan perayaan Purim. Saudara pernah dengar Purim? P-U-R-I-M. Pastor ada bawa gula-gula ketak. Kalau siapa yang dapat jawab, di mana itu Purim dalam Alkitab? Minta maaf, saya jenaka saja. Mungkin ada juga gula, tapi sudah kena buka. Di mana itu Purim dalam Alkitab? Perayaan Purim. Saya bagi hint, Perjanjian Lama. Kitab mana? Purim, P-U-R-I-M. Wah, sayang juga tiada elektrik sebab hari ini slide saya semua cantik-cantik. Hanya saya yang nampak di depan. Esther. Ya, Esther. Wah, mari kita beri tepukan. Ya, kita Esther. Dan saya beri tajuk yang menentukan, sebab perkataan Purim ini dari Ibrani Pur, P-U-R, adalah dia punya lot kalau bahasa English, ataupun undi. Yang musuh Israel, si Haman, dia membuang undi. He cast lot untuk memilih hari di mana dia mau binasakan seluruh bangsa orang Yahudi. Dan dia pilih 13 Adar. Bulan Adar adalah bulan terakhir dalam kalender orang Yahudi. Bulan yang pertama adalah bulan Nisan. Dan senang kamu ingat ini, itulah. Sebenarnya saya ada beberapa slide yang cantik, tapi mungkin terpaksa lain kali saya kasih tunjuk. Sebab susah ini kalender orang Yahudi, kalau saya sebut susah kamu mau ikut. Saya ada satu carta, satu slide. Bulatan dia. Kalau Nisan, bulan pertama, kalau 14 Nisan itu adalah apa? Ini semua firman Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen kita ikut tradisi, kita tidak tahu latar belakang Alkitab. 14 Nisan adalah domba itu disembelih. Kitab Keluaran. Itulah menjadi dasar perayaan Paskah kita. Sebab Yesus menggenapi, dialah anak domba yang tersembelih, menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa manusia, untuk menebus manusia dari setiap pelanggaran dosa. Dan perkataan Tuhan yang menentukan, walaupun Haman yang menentukan tarikh untuk membinasakan umat Israel, tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Tuhan yang menentukan bahwa umat Israel tetap terselamat, tetap terselamat. Tuhan yang menyelamatkan. Perayaan Purim berbicara tentang Tuhan yang menyelamatkan. Tadi pun saya lihat ada beberapa PKK kita, kanak-kanak kita. Wah, bomba hebat dong. Mungkin ada calon mau jadi ahli bomba. Kerja yang bagus juga. Tapi saya nampak itu kereta yang kereta bomba lain di belakang, di tepi pun sedia menyelamatkan, kan? Wah, mereka cepat datang juga di sini. Nampaknya perkhidmatan di Sabah masih berfungsi, kecuali bahagian elektrik tidak tahulah mereka di mana. Haleluya, haleluya. Saudara, dalam perayaan Purim, rencana Tuhan itu luar biasa.
Saudara tahu atau tidak, dalam kitab Esther tidak disebut nama Tuhan, God, Elohim atau Yahweh, sekalipun tiada. Esther dan juga kitab Kidung Agung di antara dua kitab sahaja yang tidak mengandungi nama Tuhan. Nama Tuhan Israel, Yahweh, Elohim pun tiada. Elohim is God, Tuhanlah Elohim. Nama pribadi Tuhan itu adalah Yahweh. Okay? Tidak disebut. Tetapi bila saudara baca kitab Esther, dalam setiap bab saudara tahu tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang mengerjakan rencananya. Saudara, kadang-kadang rencana Tuhan seolah-olah tidak masuk akal. Tidak tahu ada saudara dan saudari di sini memikirkan masa depan hidup Anda. Bulan depan bagaimana? Tahun depan bagaimana? Ada yang mungkin putus cinta. Dapatkah saya cari pasangan yang baru? Tetapi ketahuilah, rencana Tuhan pasti terlaksana dalam hidup saudara. Kalau soal Esther, saudara, ceritanya adalah dia diambil untuk masuk ke istana, dipilih di antara gadis-gadis yang paling cantik seluruh daerah. 127 provinsi wilayah kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu merupakan kerajaan yang paling besar waktu itu. Dan mereka pergi cari gadis-gadis yang elok, perawakannya cantik, paras wajahnya, luar biasa. Esther dipilih di antara tidak tahu berapa ratus mereka pilih. Sebab Raja Persia mau mencari pemaisuri atau istri yang baru. Karena ratunya atau bekas ratunya si Wasti mengingkari perintah raja. Saudara, saya mau setelah kebaktian ini selesai pada minggu inilah sampai Jumat, saudara baca kitab Esther. Dalam 2 hari ini pelan-pelan saya baca. Kalau cepat mungkin 2 jam selesai, tapi saya pelan-pelan 2 hari. Sabtu, Jumat, Sabtu saya pelan-pelan saya baca. Walaupun saya tahu apa yang saya mau khotbahkan, tapi saya baca lagi itu kitab Esther. Saudara, karena saya tidak dapat tayangkan slide, jadi boleh skip sedikit. Dan saudara pun tidak perlu bertahan panas terlalu lama. Tadi pujian pun dipendekkan, jadi khotbah dipendekkan pun tiada masalah juga. Haleluya. Oke. Ini tadi saya cerita Ratu Wasti. Dia dihalau, dia dibuang, dilucutkan jawatan sebagai pemaisuri karena dia menimbulkan murka suaminya Raja Persia. Ini adalah kuasa terbesar waktu itu, zaman itu. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, Raja Persia itu minta nasihat dari 7 pegawai-pegawainya. Dia minta nasihat dari ahli hukum dan undang-undang. Saudara perhatikan kebijaksanaan raja ini. Walaupun dia sangat marah, istri dia dipanggil pun tidak mau datang. Dia tidak bertindak secara melulu atau tanpa berpikir, sebab dia raja. Minta nasihat. Saudara, kadang-kadang dalam krisis, dalam keadaan atau pencobaan dalam hidup kita, satu kesilapan adalah kita bertindak segera tanpa berdoa, tanpa minta nasihat dari orang-orang yang mungkin Tuhan tunjukkan kepada kita, supaya kita jangan tersilap langkah. Kadang-kadang kemarahan itu juga kan kita mau terus membalas kan. Tapi raja ini luar biasa. Kamu baca penghujung bab yang pertama, 2 kali disebut dia minta nasihat pegawai-pegawainya. Dia merujuk kepada ahli hukum undang-undang.
apa yang dia harus buat. Dan plan seterusnya adalah mereka mencari gadis-gadis untuk menggantikan Ratu Wasti sebagai ratu baru kepada raja. Dan pada penghujung bab yang pertama, saudara, saya katakan di sini masalah yang ditimbulkan oleh Wasti adalah pegawai raja. Saudara boleh buka juga dalam kitab Esther kalau mau, tapi kalau dengar saja pun boleh juga. Pegawai mereka takut kalau istri raja pun tidak mau dengar raja, apalagi istri-istri yang lain. Setiap keluarga 127 wilayah, satu kerajaan yang cukup besar. Maksudnya mereka mau memastikan bahwa istri tunduk kepada suami mereka. Saya katakan di sini, kalau bangsa asing pun mengajar bahwa istri harus tunduk kepada suami mereka, apalagi umat Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana keluarga yang ada di sini. Jangan lupa kalau ajaran perjanjian baru dalam Efesus 5 ayat 22 mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suami-suamimu dalam segala sesuatu. Bukan hanya bila kamu senang hati saja kamu tunduk. Maksudnya suami adalah kepala rumah tangga. Memang kita sebagai manusia yang diberi akal budi, kalau suami suruh kamu buat yang jahat, berdosa, janganlah kamu lakukan itu kan. So itu berdosa. Kalau suami suruh menyembah berhala, pergi kamu cari bomo dan sebagainya, kamu tahu itu dosa. Jadi maksudnya tunduk kepada suami itu adalah yang baik, yang bukan melanggar perintah Tuhan. Yang kedua adalah sikap tindakan istri pemimpin boleh mempengaruhi wanita yang lain. Dengar ini baik-baik, saudara. Saya tidak tahu bagaimana ini pastor, tapi saya bilang guru sebab saya sebagai guru di SDS. Saya pastor lah, kalau tempat lain di mana-mana orang panggil saya pastor. Di sekolah di mana saya melayani, kadang-kadang mereka panggil saya guru atau pastor. Saudara, saya ulangi, sikap dan tindakan istri pemimpin boleh pengaruhi wanita yang lain dalam konteks gereja sekalipun. Saya mau bersaksi, dan walaupun istri saya tidak ada di sini, saya rasa dia memberi izin kepada saya juga untuk bersaksi. Kalau dalam 10 kali saya memutuskan untuk melakukan sesuatu, saya boleh katakan kalau secara yang keputusan yang besar-besar itu mungkin 6 kali dia akan bilang, Tony, don't do it, jangan kamu buat itu. 6 kali. Waktu saya di Singapura, saya mau balik di Sabah, bincang, berdoa bersama berbulan-bulan, dia tidak mau. Singapura itu selesa apa itu. Tapi saya rasa pimpinan Tuhan untuk kembali di negeri Sabah. Saya buat juga. Kemudian dia sokong juga lah. Itulah kebaikan istri juga kan. Yang kali ini di STS, saya melayani Sabah Seminary, Teologi Seminary. Ujung bulan 5, pertengahan bulan Jun, saya berhenti. Genap 1 tahun saya di sana. Sampai ada orang katakan, Pastor, kamu tenang saja di STS. Maksudnya dia pun harap saya lama di situ. Saya berdoa berbulan-bulan, saya rasa pimpinan Tuhan untuk saya kembali melayani penuh masa di sidang Injil Borneo. Beberapa kali istri saya bisik dengan saya, itulah kamu harus tenang-tenang